Tujuanmu apa? Karena tragedi terbesar dalam hidup ini jamaah sekalian adalah orang yang sibuk, tapi sibuk melakukan sesuatu yang tidak penting. Contohnya seorang sekretaris di kantor digaji untuk menjadi sekretaris, untuk mengerjakan pekerjaan kesekretarisan, digaji untuk itu, tapi kerjaannya sibuk. Dia asal masuk kantor ngepel ya, bikinin teh, kopi, pokoknya kerjaan orang lain dia lakukan semua. Pas bosnya minta, mana pekerjaan yang saya tugaskan? Belum selesai bos. Kamu ngapain aja? Tuh lantai semua kinclong, saya ngepel. Tuh lihat tuh meja-meja pada bersih, saya semua. Apa kata bosnya? Saya menggaji kamu bukan untuk itu, kamu belum ngapa-ngapain. Allah ciptakan kita untuk apa gitu. Kalau kita tidak melakukan apa tujuan Allah menciptakan kita, nanti ketemu Allah kelihatannya sih sibuk banget. Oh, saya ngurusin proyek ini, ngurusin proyek itu. Wah, anak buah saya ribuan. Wah, sibuk banget. Kata Allah, saya gaji kamu, saya turunkan kamu ke bumi bukan untuk itu. Sia-sia kamu. Dengan adanya PC jamaah sekalian, maka kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Orang kalau tidak ada PC itu bingung, ya bingung aja. Seperti orang kesasar di hutan, terus kemudian dia bertemu seseorang, Pulan saya kesasar, tunjukkan ke arah mana saya harus berjalan. Kata yang ditanya, memangnya kamu mau kemana? Ya saya nggak tahu, yang penting saya ini tunjukkan kemana saya harus berjalan. Kata yang ditanya, kalau engkau tidak ada tujuan, maka berjalan saja, kamu tidak butuh peta. Orang yang tidak ada tujuan tidak butuh peta. Orang yang nggak ada tujuannya tidak butuh Quran, Pak. Saudara. Quran itu adalah peta yang membuat kemana kita harus berjalan. Maka Quran itu jadi penting kalau kita sudah ada tujuan. Apa tujuan saya? Surga. Maka Quran memberitahu kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik buruk ketahuan dari PC. Contohnya nih, apa itu baik? Baik segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada PC. Apa itu buruk? Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari PC. Nah, pertanyaan saya, kalau orang diberikan kekayaan, jabatan, tapi kemudian jauh dari ibadah, itu kira-kira jabatan dan kekayaannya itu baik atau buruk? Buruk ya. Tapi kalau orang karyawan biasa, tidak punya jabatan, income-nya tiap bulan ya bukan termasuk income yang besar, tapi gara-gara itu kemudian dia rajin ibadah, kira-kira kemiskinan orang ini, musibah yang menimpa orang ini baik atau buruk? Kalau orang udah tahu visi, maka semuanya bisa jadi baik loh. Dikasih kaya, baik. Kenapa? Oh kan visi saya ibadah. Kaya, saya syukur ini ibadah, baik. Dikasih musibah, oh visi saya kan ibadah. Ada nggak ibadah di waktu susah? Ada. Apa itu? Sabar. Oh berarti musibah ini baik. Jadi orang-orang yang punya visi itu jamaah sekalian, dia bisa mendefinisikan baik dan buruk itu secara mudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana al-'ashra al-awakhir min Ramadan wa nas'alullaha ta'ala an yuballighana lailatal qadar. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para shaimin dan shaimat, a'azzakumullah, sebelum masuk ke materi kajian, kita awali kajian ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi
wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurbat walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini tentang pentingnya visi dan misi seorang muslim. Tema ini tentu ada kaitannya dengan 10 akhir Ramadan ini, bagaimana kita bisa maksimal, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu kata yang mampu merubah perasaan kita, cara berpikir kita, perilaku kita akan berubah dengan satu kata ini. Jadi satu kata ini satu kata yang sangat penting, yang kalau ada pada kita, maka sekali lagi kita akan berubah. Apa satu kata ini? Satu kata ini adalah visi. Visi kita itu, kalau sesuatu yang menjadi tujuan kita, yang menjadi cita-cita kita, ketika orang memiliki satu visi, otomatis perasaannya akan berbeda, cara berpikirnya akan berbeda. Contoh jamaah sekalian, ini mohon maaf di musim puasa, jadi analoginya ini saya singkat saja, takutnya nanti malah tambah lapar. Ya, kalau jamaah semuanya membuka tangannya, ya, lalu membayangkan, misalkan matanya dipejamkan, lalu membayangkan dibuka telapak tangannya, lalu kemudian membayangkan ada jeruk nipis, gitu. Lalu jeruk nipisnya itu dipotong menjadi 2, lalu jeruk nipis itu diangkat sedikit, lalu diteteskan. Nah, apa rasanya tuh? Ludahnya udah mulai banyak tuh kelihatannya tuh. Nggak usah diterusin makanya. Ya kan? Yang ngomong aja ludahnya kan. Artinya ketika kita membayangkan sesuatu, hormon-hormon kita pun berpengaruh. Ya kan? Betul atau tidak? Jangan bayangin waktu buka, ya nanti aja, nggak usah dibayangin. Nih teman-teman nih yang udah mau mudik ini, coba, waduh pengaruhnya luar biasa. Oh, ban mobil udah diganti belum? Nah, karena dia membayangkan mudik. Ya, visi itu adalah tentang bayangan masa depan yang ingin kita capai. Maka visi itu merubah bukan cuma cara berpikir kita, sikap kita, motivasi kita, termasuk tadi hormon-hormon di dalam tubuh kita pun akan dipengaruhi oleh visi itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah visi kita akan tahu orang sukses dan orang gagal. Contohnya begini, handphone ini dulu dibuat untuk sebagai alat apa? Halo, ini susah nih puasa bicara kelihatannya. Untuk komunikasi, ya, betul atau tidak? Jadi kalau kita diberikan handphone lalu nggak bisa digunakan untuk komunikasi, ini handphone gagal atau handphone bagus? Gagal. Tapi handphone ini ternyata bisa saya gunain untuk ganjel pintu. Handphone bagus atau handphone gagal? Tadi kan nggak bisa nih dibuat komunikasi, tapi bisa buat ganjel pintu. Ini handphone sukses atau gagal? Hah? Handphone bagus atau handphone jelek? Bisa buat nimpuk anjing. Bagus atau handphone jelek nih? Jelek. Kenapa? Karena gagal untuk berfungsi sesuai tujuannya. Setuju ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun orang itu kaya, jabatannya tinggi, tetapi dia gagal melaksanakan apa tujuan Tuhan menciptakannya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di muka bumi ini? Untuk apa dia tidak melakukan itu? Meskipun dia kaya,
meskipun dia punya jabatan, itu manusia gagal atau manusia sukses? Saya mau tanya, Fir'aun itu sukses atau gagal? Fir'aun, halo? Gagal atau sukses? Sukses. Nah, berarti dipuji nggak di Quran itu Fir'aun? Fir'aun dipuji atau dicela di dalam Quran? Celah. Gagal kalau kita atau sukses? Qarun kira-kira banyak duitnya nggak? Dia manusia sukses atau manusia gagal menurut Al-Quran? Gagal. Kenapa? Dia tidak menjalankan visi mengapa dia dihadirkan di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub itu sakit-sakitan, ya kan? Nabi Ayub itu profil manusia sukses atau manusia gagal? Halo? Sukses. Karena sukses itu, baik itu adalah ketika kita tahu ini tujuannya apa gitu loh. Tadi tujuan handphone ini kan buat komunikasi. Nggak bisa, buruk nih handphone ini, bukan handphone bagus. Tapi bisa buat ganjel pintu, iya, tapi itu bukan tujuannya. Tapi bisa nimpuk anjing galak, iya, tapi itu bukan tujuannya. Maka kita tidak akan bisa menilai seseorang itu sukses, seseorang itu baik atau buruk sebelum seseorang itu mengenal visinya. Setelah kita tahu visinya apa, maka dari situ kita bisa menilai orang ini sukses atau orang itu gagal. Setuju ya? Nah, alhamdulillah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, visi dalam kacamata Al-Quran itu yang buat bukan kita, tapi Allah. Jadi hidup ini bukan tentang apa yang kita mau, tapi hidup ini tentang apa yang Allah mau. Halo, ini benar-benar puasa ini, jadi kelihatan sekali ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lapar ya? Alhamdulillah kalau lapar. Haus? Haus alhamdulillah. Karena hanya dengan lapar dan haus makanan dan minuman itu menjadi enak ya. Benar kan? Jadi ternyata lapar nikmat, haus nikmat. Ngantuk? Ngantuk? Alhamdulillah. Hanya dengan ngantuk itu tidur menjadi enak. Apalagi yang nyender-nyender itu enak banget itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita mendapatkan satu barang yang belum pernah ada sebelumnya, barang ini belum kita tahu sebelumnya, nggak ada barang ini sebelumnya, kira-kira tahu nggak kita itu barang buat apa? Nggak tahu. Taunya dari siapa barang itu untuk apa? Dari yang buat, ya kan? Yang menciptakan kita itu siapa? Allah. Maka kita tahu visi kita, tahu misi kita dari siapa? Dari Allah yang menciptakan kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan visi kita itu dari berbagai macam ayat. Di antaranya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Visi kita ibadah. Jadi apa definisi sukses? Orang yang bisa beribadah sukses. Apa definisi gagal? Orang yang jauh dari ibadah gagal. Alhamdulillah Ustadz, Ramadan ini alhamdulillah omset saya naik. Ya, tapi udah hatam belum? Belum. Gagal atau sukses tuh? Hah? Saya alhamdulillah Ustadz jualan gorengan Ustadz. Waduh, omset saya luar biasa. Ramadan ini memang bulannya rezeki Ustadz. Ya, alhamdulillah sukses. Udah berapa kali hatam? Nah itu dia Ustadz, belum. Gagal atau sukses? Jabatan tinggi, ya taraweh enggak, manusia gagal atau sukses?
Gagal. Sholat enggak, gagal. Orang itu miskin ya, tetapi dia sholat 5 waktu rajin, tarawih rajin. Manusia gagal atau sukses? Jadi kita tahu sukses gagal ketika kita mengetahui itu, mengetahui visi kita. Bukan cuma tahu sukses dan gagal, tahu yang penting dengan yang tidak penting. Itu kita dari visi. Halo, kalau visinya surga, kira-kira tarawih itu penting atau tidak? Hah? Kalau visinya surga, kira-kira milih tarawihnya yang panjang atau yang pendek? Halo, halo, kan itu terlihat dari visi aja udah mempengaruhi. Kalau ada imam yang tarawihnya ya cuma 2 halaman dengan imam yang tarawihnya setengah juz, kalau visinya surga, milih yang mana? Coba lihat, ternyata semangat kita, motivasi kita itu sangat tergantung visi kita. Bagi orang yang visinya dunia, puasa ini nggak menarik. Etikaf itu nggak akan menjadi agenda dia, nggak penting Ustaz. Saya ini lagi mikirin ya gimana saya bisa pulang kampung mudik. Nah itu visinya duniawi. Tapi kalau orang visinya akhirat, visinya surga, oh ini 10 hari terakhir ya, iya. Lailatul Qadar, iya. Mudik, iya, tapi saya mudiknya settingannya saya itikaf di jalan, Ustaz. Maksudnya apa? Saya naik pesawat, ya, dirancang sedemikian rupa sehingga malam saya ada di satu daerah, saya itikaf di sana. Siangnya baru berangkat lagi, nggak mau ketinggalan. Ini namanya visi akhirat. Bagi siapapun yang tahu visinya adalah surga, visinya ibadah, maka dia akan tahu yang penting dan yang tidak penting. Yang penting apa? Ibadah. Yang menjauhkan saya dari ibadah berarti tidak penting. Hidup ini kan complicated banget ya. Iya kan? Tapi kalau mau menyederhanakan hidup itu gampang. Penting dan tidak penting. Hidup yang seolah-olah semuanya jadi penting ini. Nonton bola penting kan? Hah? Tergantung visi antum, visinya apa? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, segala sesuatu itu menjadi rumit bisa disederhanakan. Hidup ini yang complicated ini bisa menjadi sederhana dengan 2 kata, penting dan tidak penting. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu ini penting dan tidak penting? Jawabannya visinya apa? Tujuanmu apa? Karena tragedi terbesar dalam hidup ini jamaah sekalian adalah orang yang sibuk tapi sibuk melakukan sesuatu yang tidak penting. Iya kan? Benar ya? Contohnya seorang sekretaris di kantor digaji untuk menjadi sekretaris, untuk mengerjakan pekerjaan kesekretarisan, digaji untuk itu. Tapi kerjaannya sibuk, dia asal masuk kantor ngepel ya, bikinin teh, kopi, pokoknya kerjaan orang lain dia lakukan semua. Pas bosnya minta, mana pekerjaan yang saya tugaskan? Belum selesai bos. Kamu ngapain aja? Tuh lantai semua kinclong, saya ngepel. Tuh lihat tuh meja-meja pada bersih, saya semua. Apa kata bosnya? Saya menggaji kamu bukan untuk itu, kamu belum ngapa-ngapain. Allah ciptakan kita untuk apa gitu. Kalau kita tidak melakukan apa tujuan Allah menciptakan kita, nanti ketemu Allah kelihatannya sih sibuk banget. Oh, saya ngurusin proyek ini, ngurusin proyek itu. Wah, anak buah saya ribuan. Wah, sibuk banget. Kata Allah, saya gaji kamu
Saya turunkan kamu ke bumi bukan untuk itu. Sia-sia kamu. Jadi zero tuh nilainya. Nah, saya mau tanya lagi jamaah sekalian, kira-kira kalau orang yang visinya akhirat, visinya surga, kira-kira semangat gak di Ramadan? Semangat atau tidak? Kira-kira dia khatam atau tidak nih kira-kira? Kalau orang visinya surga, kira-kira khatam gak nih di bulan Ramadan? Kalau mas banget, yang udah khatam angkat tangan. Tawadu kelihatannya. Ya udah saya balik. Yang belum khatam, ngaku aja mendingan ya Pak ya. Ya enggak. Memang ceramah itu ya Ustaz nyinggung saya banget. Ya enggak apa-apa. Memang ceramah itu kan dia obat. Kalau obat itu biasanya kalau kena luka perih. Kalau perih-perih dikit berarti tepat sasaran lah gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya visi jamaah sekalian, maka kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Orang kalau tidak ada visi itu bingung. Ya, bingung aja, seperti orang kesasar di hutan, terus kemudian dia bertemu seseorang, "Fulan, saya kesasar. Tunjukkan ke arah mana saya harus berjalan." Kata yang ditanya, "Memangnya kamu mau kemana?" "Ya saya nggak tahu, yang penting saya ini tunjukkan kemana saya harus berjalan." Kata yang ditanya, "Kalau engkau tidak ada tujuan, maka berjalan saja. Kamu tidak butuh peta." Orang yang tidak ada tujuan tidak butuh peta. Orang yang nggak ada tujuannya tidak butuh Quran, Pak. Sudah. Quran itu adalah peta yang membuat kemana kita harus berjalan. Maka Quran itu jadi penting kalau kita sudah ada tujuan. Apa tujuan saya? Surga. Maka Quran memberitahu kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik buruk ketahuan dari visi. Contohnya nih. Apa itu baik? Baik segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada visi. Apa itu buruk? Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari visi. Nah, pertanyaan saya, kalau orang diberikan kekayaan, jabatan, tapi kemudian jauh dari ibadah, itu kira-kira jabatan dan kekayaannya itu baik atau buruk? Buruk ya. Tapi kalau orang karyawan biasa, tidak punya jabatan, income-nya tiap bulan ya bukan termasuk income yang besar, tapi gara-gara itu kemudian dia rajin ibadah, kira-kira kemiskinan orang ini, musibah yang menimpa orang ini baik atau buruk? Coba lihat. Nah, kalau orang udah tahu visi, maka semuanya bisa jadi baik loh. Dikasih kaya baik, kenapa? Oh kan visi saya ibadah. Kaya saya syukur ini ibadah, baik. Dikasih musibah, oh visi saya kan ibadah. Ada nggak ibadah di waktu susah? Ada. Apa itu? Sabar. Oh berarti musibah ini baik. Jadi orang-orang yang punya visi itu jamaah sekalian, dia bisa mendefinisikan baik dan buruk itu secara mudah sekali. Baik, mari kita lihat ayat Quran sebagai sebuah renungan, sebagai penutup. Ini ayat ini sangat penting. Nanti kita akan lihat profil orang yang tahu, yang visinya surga dengan visinya dunia. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Carilah akhirat, jangan lupa dunia." Tuh lihat. Berarti visinya apa nih? Visinya apa? Akhirat, jangan lupa dunia. Ayatnya begitu Pak. Tapi biasanya kita kalau nasihatin orang, jangan lupa dunia atau jangan lupa akhirat? Halo? Kita biasanya nasihatin orang jangan lupa taraweh atau jangan lupa jalan-jalan? Saya kembali lagi ya. Ini memang agak berat jamnya nih. Jam-jam berat ya. Dan memang puasa itu jamaah sekalian memang
lapar tuh nggak nyaman. Tapi memang dalam sebuah pelatihan apapun, kantor menyuruh kita untuk ikut pelatihan, pasti di dalam pelatihan itu jadwal ketat, ya, terlambat dihukum, ya, jam makannya dibatasin, ya kan, antri kamar mandi, namanya juga lagi pelatihan. Tapi setelah keluar dari pelatihan itu apa? Kita memiliki kemampuan yang lebih. Ramadan ini lapar ya memang nggak nyaman, benar ya? Betul atau tidak nih? Haus nggak nyaman, ya tapi namanya pelatihan. Nah ketika kita sukses di dalam pelatihan itu, nanti menghadapi kenyataan hidup insya Allah kita lebih mudah. Kalau lapar saja antum masih bisa kerja dengan baik, haus saja antum masih bisa kerja lebih baik, apalagi antum nggak lapar nggak haus gitu. Antum lapar aja masih mau dengerin pengajian, haus masih dengerin pengajian, nanti habis Ramadan di saat antum nggak kelaparan nggak kehausan dengan pengajian jauh lebih mudah. Betul atau tidak? Antum bisa nahan marah padahal lapar dan haus, nanti waktu kenyang juga jauh lebih mudah sana sama. Ya, oke ya, terusin nggak nih? Tadi ayatnya apa? Carilah apa jamaah? Akhirat, jangan lupa. Padahal ayat itu kalau kita yang bikin bisa kita rubah begini: carilah dunia, jangan lupa akhirat. Ayatnya nggak begitu bunyinya. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Kenapa ketika akhirat redaksinya carilah? Karena dia visi, karena dia tujuan. Yang namanya tujuan itu tidak perlu kita ingatkan, jangan lupa ya gitu. Kalau istri bapak dari rumah tadi waktu sebelum berangkat bilang begini, Pak, nanti beliin makanan yang enak tuh di kantin di kantor bapak itu kan enak banget itu makanan anunya, ya beliin ya buat nanti di rumah buat buka atau sahur. Nanti istri jam 3 sore jam 4 sore telepon, apa yang dia akan sampaikan? Pak, jangan lupa kerja atau jangan lupa beli makanan? Hah? Jangan lupa beli makanan atau jangan lupa kerja? Ya, kenapa dia tidak mengatakan jangan lupa kerja? Karena kerja itu tujuan, Pak, nggak perlu diingatkan. Akhirat itu tujuan atau bukan? Tujuan atau bukan? Makanya orang itu kalau sudah visinya akhirat nggak perlu diingatkan, Pak, tilawahnya, doa pagi sorenya nggak perlu diingat-ingatkan. Itu mah tujuan saya, emang tujuan saya itu. Oh, kita mau tujuannya ke Indomaret atau ke yang sejenisnya mau beli sesuatu, istri nitip, jangan lupa beliin bawang. Nah, nggak akan dia bilang jangan lupa ke Indomaret, nggak akan bilang begitu. Kenapa? Tujuan, jemaah sekalian. Nah, berarti kalau sampai Ramadan ini sebagai penutup, kita kok nggak bergairah gitu. Baca Quran malesnya luar biasa, tarawehnya juga malesnya luar biasa, iktikaf nggak ada gairah sama sekali. Saya khawatir kita ini memang orientasinya adalah dunia, Pak, bukan akhirat. Orang-orang yang mendambakan surga, ini bagi mereka bulan yang paling menyenangkan bagi mereka. Orang-orang yang visinya akhirat, bulan ini adalah bulan yang paling membahagiakan mereka. Bulan di mana mereka akan banyak beribadah, akan banyak bersedekah, akan banyak berada di masjid. Kalau tidak, ini berarti ada masalah dengan visi kita. Jamaah sekalian, perhatikan sebagai dua contoh. Orang kaya visi dunia, orang kaya visi akhirat. Gimana ngelihat kekayaannya? Kalau yang visi dunia, ngelihat kekayaannya kelihatan dari apa? Dari mobil Rubiconnya. Dari apa? Mobil apa? Mobil Rubiconnya. Dari apa lagi? Lamborghini-nya, ya kan? Dari apa? Moge-nya, kelihatan kekayaannya. Kenapa? Karena pamer. Visi dunia pamer. Nah, orang kaya tapi visi surga kelihatan juga kekayaannya. Kalau tadi dari
barang-barangnya, brandednya, dari kepamerannya. Kalau yang kedua ini orang kaya visi surga kelihatan juga. Dari mana ngelihatnya? Dari jumlah sedekahnya. Jadi yang saya maksud visi akhirat, Pak, bukan berarti Bapak berhenti bekerja, bukan. Bukan berarti berhenti jadi pengusaha, bukan. Jadi pengusaha, jadi entrepreneur, jadi karyawan, visinya untuk sebanyak-banyaknya berbekal surga. Betul? Ini saya yakin di sini nih usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Itu usia matahari terbit atau usia matahari mau tenggelam, kira-kira itu. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah, antum kita semua tidak akan bergegas kalau kita seolah-olah matahari kita terbit. Kita masih capek ibadah itu, kayaknya kalau kita matahari terbit itu kan masih panjang, capek rasanya, panjang gitu. Kayaknya panjang banget ibadah karena kita merasa matahari terbit. Tapi kalau kita matahari ini mau tenggelam, kita akan merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan itu sesuatu yang sangat sebentar saja, karena sebentar lagi matahari akan tenggelam. Semoga ini bisa memotivasi di 10 akhir Ramadan ini untuk bisa kita kejar ketinggalan-ketinggalan, karena sesungguhnya bolehlah ada yang telah sukses di awal, tetapi hasil itu bukan di awal tapi di grand final. Betul nggak? Betul atau tidak? Sudahlah, yang sudah kalah kemarin sudah, saya kalah sama dia, tapi yang menentukan pemenang itu justru di grand final. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung penutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.